Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Nur Sopian dengan NIM 418193031 yang berasal dari kelas Humas 6. Saya adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Komputer Indonesia. Dalam pembuatan video kali ini, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan terkait dengan soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya di mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial ini, yaitu Pak Yudi. Yang pertama adalah pertanyaannya, inti materi yang telah kelompok kami presentasikan adalah yang pertama adalah metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu data, fakta atau kebenaran yang dilakukan secara sistematis berdasarkan logika dan fakta. Lalu selanjutnya, penelitian berdasarkan fungsi, penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Selanjutnya, penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan kepenulisannya atau penyusunannya. Lalu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian atau oleh subjek yang sedang kita teliti untuk kebutuhan penelitian. Lalu selanjutnya, penelitian berdasarkan metode. Yang pertama adalah deskriptif, yaitu menjelaskan gejala atau peristiwa. Selanjutnya adalah penelitian survei, mengumpulkan informasi variabel-variabel yang penting atau yang dirasa butuh. Yang selanjutnya, studi kasus, mempelajari individu atau kelompok. Yang selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan atau disingkat R&D, mengembangkan suatu produk baru atau produk yang sudah ada. Selanjutnya, eksperimen, mengontrol, memanipulasi, dan evaluasi terhadap penelitian yang sedang kita susun atau yang sedang kita buat. Lalu yang terakhir adalah studi korelasional, adalah hubungan antar variabel. Korelasi berarti hubungan antar variabel dengan variabel yang lain. Selanjutnya, lalu ada model penelitian. Definisinya adalah suatu tiruan gejala yang akan diteliti. Lalu model ini juga menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel atau komponen-komponen dari gejala tersebut. Selanjutnya, inti dari materi yang saya presentasikan adalah teknik-teknik pengumpulan data. Nah, teknik-teknik pengumpulan data yang saya tulis dalam materi ada 5, yaitu yang pertama observasi atau pengamatan, kuesioner, serangkaian pertanyaan, lalu ada interview, bentuk pengumpulan data dalam tanya jawab secara langsung dengan informan atau narasumber. Lalu ada studi pustaka, di mana melibatkan objek seperti buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber-sumber yang kredibel lainnya. Yang terakhir ada studi dokumen, yaitu sumber tertulis, film, gambar, atau video. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah, apa implikasi komunikasi pembangunan terhadap penelitian beserta contohnya? Kelompok kami menyusun implikasi komunikasi pembangunan ini terhadap materi yang saya sedang dapatkan, yaitu tentang penelitian. Di antara lain, implikasinya adalah, yang pertama adalah berfungsi untuk mendeskripsi. Jadi, penelitian ini berimplikasi terhadap penggambaran atau menjelaskan suatu pokok-pokok permasalahan atau perencanaan terkait pembangunan sosial. Contoh konkretnya adalah pada tahun 2020 negara Indonesia, khususnya pemerintahan Indonesia, membuat satuan petugas COVID-19 secara sistematis dan terstruktur bersama surat-surat resminya atau press release resminya, di mana Satgas COVID-19 ini mengatur, mengontrol, dan mengawasi suatu pergerakan masyarakat
di mana terdapat kebijakan tentang PSBB yang berkala, lalu ada PPKM, serta pembatasan-pembatasan sosial lainnya yang dirasa dibutuhkan bagi negara dan bagi masyarakat. Lalu yang kedua adalah menerangkan penelitian. Nah, menerangkan penelitian ini implikasinya adalah berfungsi untuk menerangkan fakta dan data yang menjadi suatu rencana dalam pembangunan. Seluruh pihak yang tergabung dalam perencanaan pembangunan ini harus memanfaatkan proses komunikasi. Telah disinggung tadi pada awal implikasi nomor pertama, yaitu tentang Satgas COVID-19. Ada korelasinya dengan nomor 2 ini, tentang menerangkan penelitian. Nah, yaitu Satgas COVID harus bisa menyusun serangkaian penelitian melalui analisis fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya seperti penyebaran COVID harus ada solusinya, yaitu dengan isolasi mandiri atau ada rujukan ke rumah sakit secara gratis bagi yang membutuhkan. Lalu yang nomor 3 adalah penyusunan teori. Penelitian ini berfungsi untuk menyusun teori, prinsip, aturan atau standar mengenai hubungan perencanaan pembangunan melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan perkembangan. Lalu implikasi nomor 4 adalah prediksi perencanaan. Hal tersebut berfungsi untuk mengadakan ramalan, prediksi, estimasi, perencanaan proyeksi terhadap peristiwa, masalah atau fenomena yang dampaknya akan kita rasakan di masa depan yang akan datang. Prediksi perencanaan contoh konkretnya adalah pengadaan vaksin secara gratis, di mana kita dapat memprediksi jika di atas 80% populasi negara Indonesia sudah divaksin, maka kita dapat secara bebas kembali ke new normal dengan herd immunity. Lalu yang nomor 5 implikasinya adalah pengendalian komunikasi, berfungsi sebagai kontrol perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dilakukan untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian terhadap permasalahan, peristiwa, atau gejala. Contoh konkretnya adalah kelembagaan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan lain-lainnya serta jajaran pemerintahannya dari kecamatan, RT, RW, kelurahan harus bersinergi untuk menciptakan komunikasi yang efektif, efisien bagi masyarakat terkait COVID-19. Contohnya seperti itu. Lalu ada nomor 3, apa yang dimaksud dengan propaganda dan media massa? Propaganda adalah suatu penerangan atau paham, pendapat, nilai, dan lain sebagainya yang menjadi benar dan salah yang mungkin dikembangkan dengan sebuah tujuan untuk mempersuasif atau meyakinkan orang supaya menganut sebuah aliran, persepsi, pandangan, sikap, dan juga arah dari tindakan orang yang membuat propaganda tersebut. Lalu tujuan dari propaganda ini adalah mempengaruhi opini publik. Yang kedua adalah memanipulasi emosi. Propaganda ini semata-mata mempengaruhi nalar atau akal pikiran manusia agar bisa turut dan patuh terhadap persepsi dari orang yang membuat propaganda tersebut. Lalu, media massa merupakan suatu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan, menggunakan alat komunikasi mekanis dari sumber pesan, komunikator ke penerima pesan atau komunikan, atau halayak umum. Alat mekanis atau teknis yang dimaksud adalah dalam komunikasi massa ini adalah seperti surat kabar, televisi, radio, film, video, dan untuk di zaman sekarang ada seperti gadget dan media sosial yang sangat banyak digunakan oleh berbagai kalangan saat ini. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 2 teknik propaganda. Yang pertama adalah name calling. Singkatnya, teknik ini memberi cap buruk atau sentimen buruk kepada individu, kelompok, bangsa, ras, dan subjek-subjek lainnya. Nah, contohnya dari name calling ini adalah penyebutan buzzer RP atau buzzer rupiah yang sangat pamor digunakan oleh kalangan oposisi di dunia perpolitikan di negara Indonesia. Buzzer RP itu sendiri adalah individu yang memegang akun secara anonim, di mana memiliki kapasitas, kemampuan untuk memanipulasi dan amplifikasi transmisi pesan secara menarik perhatian dan membangun percakapan, lalu bergerak dengan motif tertentu untuk menguntungkan salah satu pihak. Nah,
Motifnya adalah bisa karena keinginan untuk membranding produk atau jasa, atau bisa juga dibayar secara besar gitu, tergiur untuk framing terhadap sesuatu kampanye politik atau dan sebagainya. Yang kedua adalah contohnya ada cebong atau cebonger. Mungkin teman-teman atau Pak Yudi tahu kata-kata ini sempat-sempatnya trending gitu waktu pemilu. Cebonger ini itu sendiri adalah julukan terhadap para pendukung Joko Widodo, di mana awal mulanya yaitu Jokowi gemar memelihara kodok dan dipelesetkan dengan berbagai macam bentuk oleh masyarakat. Yang kedua adalah teknik propaganda adalah refutable mouthpiece. Teknik yang dilakukan ini adalah mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan atau palsu. Biasanya propaganda ini dilakukan oleh tokoh politik oposisi yang memiliki jangkauan atau traffic pendukung yang banyak dan masif. Nah, tokoh oposisi ini melakukan teknik propaganda ini semata-mata hanya formalitas untuk mendukung contohnya seperti mendukung kebijakan, gaya kepemimpinan, dan penilaian palsu terhadap tokoh yang sedang berkuasa di suatu negara. Yang terakhir, nomor 5 adalah apa yang dimaksud dengan teori framing. Teori framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang sesuatu kejadian tidak diingkari secara total. Intinya atau artinya secara mudah dapat kita pahami bahwa artinya framing ini membawa suatu arah permukaan suatu informasi atau berita kepada sesuatu hal yang dikehendaki atau yang diatur atau yang dimainkan oleh dalangnya gitu, oleh media atau individu yang berkuasa yang mendominasi, atau bahkan bisa dari jurnalis dan pembuat beritanya. Sekian jawaban yang saya buat jawaban UAS yang saya buat dalam video ini. Terima kasih Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.